Di awal cerita memperlihatkan seorang wanita bernama Jin Hayung yang bekerja sebagai pegawai di kantor perakiraan cuaca. Hayung memiliki seorang pacar yang bernama Han Ki-jun, yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun, dan saat ini mereka berencana akan menikah pada bulan depan. Sedangkan di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Lee Si-woo yang juga bekerja di kantor perakiraan cuaca. Saat itu dia sedang menjemput kekasihnya yang bernama Yujin. Saat itu Hayung yang hendak pergi ke kantor tiba-tiba dia pun mendapatkan telepon dari rekan kerjanya yang bernama Suho, yang memberitahukan bahwa kemungkinan hari ini akan terjadi hujan es, sehingga Suho pun meminta Hayung untuk melaporkan hal tersebut kepada ketua tim mereka yang bernama Pak Choi. Namun Hayung menolaknya, karena berdasarkan dari data analisis mereka kemungkinan terjadi hujan es di hari ini sangatlah kecil. Namun tak lama kemudian hujan es pun benar-benar terjadi sehingga hal itu membuat situasi di kota menjadi kacau dan menyebabkan banyak sekali kerugian. Pak Choi yang merasa bersalah karena telah lalai, kini dia pun memutuskan untuk membuat laporan dan bersedia menghadapi acara konferensi pers. Namun tanpa diduga Pak Choi tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sehingga Hayung pun ditunjuk untuk menggantikan posisi Pak Choi untuk menghadiri acara konferensi pers tersebut. Selesai acara konferensi pers, Pak Bong-san selaku kepala kantor di perakiraan cuaca, kemudian dia pun menunjuk Hayung untuk menggantikan posisi Pak Choi sementara waktu. Hal itu dia lakukan karena Pak Choi tidak bisa masuk ke kantor selama 2 pekan akibat penyakit jantung yang dideritanya. Meskipun Hayung merasa keberatan karena sebentar lagi dia akan melangsungkan pernikahan, namun Hayung tidak punya pilihan lain sehingga dia pun terpaksa menerima permintaan bosnya tersebut. Pada suatu hari Bong-san pun mengadakan rapat secara online, bersama stasiun pusat dan beberapa kantor perakiraan cuaca bagian wilayah lainnya. Hal itu dia lakukan hanya untuk sekedar membahas mengenai perkiraan cuaca hari ini. Saat itu Siwo kemudian melaporkan bahwa hari ini akan terjadi hujan lebat di daerah ibu kota berdasarkan dari data-data yang ada dan juga hasil dari analisisnya sendiri. Namun kepala perakiraan cuaca wilayah Gangwon yang bernama Dohan merasa tidak setuju dengan hasil analisisnya Siwo, karena menurut analisisnya hujan lebat tidak akan turun hari ini sehingga hal itu membuat Siwo dan Dohan berdebat dan saling beradu argumen. 컴퓨터가 내놓는 수치 모델대로 예보하면 되지. 예보는 확률입니다. 기상의 기본은 가변성이죠. Namun karena persentase turunnya hujan yang dikemukakan oleh Siwo terlampau kecil, Hayung pun kemudian memutuskan akan memantau keadaan tersebut dalam 1 jam ke depan, sehingga hal itu pun membuat Siwo kecewa karena sebelumnya Siwo lah yang telah memprediksi mengenai hujan es kemarin. Namun Siwo yang tidak bisa menunda waktu lagi, kemudian dia pun menghubungi Suho dan memintanya untuk segera memberi peringatan cuaca. Suho yang percaya akan prediksi dari Siwo pun kemudian langsung menerbitkan sebuah peringatan hujan lebat di area ibu kota, dan hal itu dia lakukan tanpa persetujuan dari kantor perakiraan cuaca pusat, sehingga hal itu pun membuat Hayung sangat marah dan dia pun langsung menegur Suho. Namun Suho kemudian menjelaskan bahwa dirinya lebih percaya kepada Siwo, karena prediksinya mengenai hujan es kemarin telah terbukti. Mendengar hal itu Hayung yang masih belum bisa menerima kemudian dia pun pergi mendatangi Siwo ke kantornya. Di sana Hayung pun langsung memarahi Siwo karena telah berani membuat pernyataan tanpa persetujuannya. Namun tak lama kemudian hujan pun tiba-tiba turun sesuai dengan prediksi dari Siwo, sehingga hal itu pun membuat Hayung merasa sangat malu dan langsung pergi dari tempat tersebut. Saat hendak pulang Hayung terlebih dahulu menelpon Ki-jun untuk menanyakan persiapan pernikahan mereka. Namun Ki-jun tidak bisa dihubungi sehingga Hayung pun memutuskan untuk pergi ke apartemennya Ki-jun. Sesampainya di sana Hayung pun langsung dibuat patah hati, ketika melihat calon suaminya yang sedang asik bermesraan dengan seorang wanita, yang ternyata wanita itu adalah Yujin. Ki-jun yang sadar akan kehadiran Hayung kemudian dia pun langsung mengejarnya, namun Hayung yang sudah terlanjur patah hati akhirnya dia pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka, dan parahnya lagi Ki-jun malah setuju akan hal itu tanpa melakukan pembelaan sedikitpun. Sedangkan di tempat lain, Yujin yang datang ke apartemennya Siwo tiba-tiba memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, sehingga hal itu membuat Siwo sangat terkejut, namun Siwo tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keinginan dari Yujin. Singkat cerita 2 bulan pun telah berlalu, Hayung terlihat sedang pergi jalan-jalan bersama dengan Pak Choi. Saat itu Pak Choi pun memberitahu bahwa dia telah mengundurkan diri dari kantor.
karena kondisinya semakin melemah dan tidak memungkinkan untuk tetap bekerja, sehingga hal itu pun membuat Hayung mendapatkan promosi jabatan untuk menggantikan posisinya Pak Choi, dan Hayung yang telah menerima promosi jabatan tersebut akhirnya dia pun telah resmi menjadi kepala divisi utama. Sementara itu berita mengenai putusnya hubungan Hayung dan Kijun kini menjadi perbincangan hangat di kantornya, apalagi setelah putus Kijun malah sengaja menikahi selingkuhannya itu. Sepulang dari kantor, Hayung yang mengetahui bahwa beberapa barang di apartemennya telah diambil oleh Kijun, membuat dirinya pun merasa emosi dan langsung pergi menemui mantan pacarnya tersebut. Di sana Kijun kemudian menjelaskan bahwa dia sengaja mengambil beberapa barang di apartemennya, karena merasa bahwa apartemen tersebut dibeli dengan menggunakan uang mereka berdua, dan bahkan Kijun pun menawarkan untuk menjual apartemen tersebut dan membagi hasil penjualannya, sehingga hal itu membuat Hayung terdiam dan tidak habis pikir dengan tingkah yang dilakukan oleh Kijun. 반반으로 산 건데 일을 확인해 보니까 그 사기람한테 처분하기보다는 그런 편이 나을 것 같아서 들어간 거 빼주고 내가 인수하는 걸로. Di keesokan harinya Siwo yang hendak pergi ke kantor pusat, dia merasakan bahwa suhu di sana menjadi dingin, karena ternyata suhu efektifnya telah turun menjadi 2 derajat Celcius. Saat itu Siwo yang kebetulan bertemu dengan Hayung, kemudian memberitahu bahwa selama 2 minggu ke depan dirinya akan bekerja di kantor pusat sebagai ahli perakiraan cuaca di tim 2 divisi utama, dan tak hanya Siwo, Dohan juga ternyata dipindahkan untuk bekerja di sana bersama dengan mereka. Pada awalnya para karyawan mengira jika Dohan akan menjadi kepala tim di kantor perakiraan cuaca pusat, namun ternyata Dohan hanya akan menjadi pegawai senior di bawah kepemimpinan Hayung, sehingga hal itu pun membuat mereka sangat terkejut. Beberapa saat kemudian seluruh tim divisi utama mengadakan rapat untuk membahas mengenai penyebab suhu yang turun drastis, dan setelah mendengarkan pendapat dari semua pihak, Hayung pun kemudian memutuskan bahwa kejadian itu hanyalah fenomena kontemporer biasa, akibat angin dingin dari timur laut yang menguat sesaat, sehingga mau tidak mau Hayung pun harus menjelaskan hal tersebut di hadapan para wartawan di acara konferensi pers, yang berarti Hayung akan bertemu dengan Kijun selaku juru bicara kantor pusat. Tak hanya itu, dia pun akan bertemu dengan Eugene, karena Eugene adalah seorang wartawan senior di sana. Di sore harinya, Dohan pun pulang ke rumah sambil membawakan hadiah, namun dia tidak mendapatkan sambutan yang baik dari anak dan juga istrinya, dan bahkan sang istri malah memarahi Dohan karena Dohan tidak memberitahunya lebih awal mengenai kepindahannya ke kantor pusat. Tak hanya itu, sang anak juga terlihat canggung akan kehadiran Dohan di sana, karena ternyata Dohan tidak pernah pulang ke rumahnya selama 14 tahun, dan dia pun hanya mementingkan pekerjaannya saja. Di malam harinya, Hayung yang tidak bisa tidur kemudian memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal. Di sana Hayung pun terlihat sedang menyelidiki penyebab pasti mengenai fenomena suhu dingin yang masih terjadi sampai saat ini. Hingga tak lama kemudian Siwo pun datang dan langsung menyapa Hayung yang sedang sibuk bekerja. Melihat Hayung yang terkejut, Siwo pun kemudian menjelaskan bahwa dia memang sering berangkat ke kantor sepagi itu, dan sesudah itu Siwo pun kemudian membantu Hayung dalam mencari penyebab suhu dingin yang masih terjadi. Di saat ada kesempatan, Siwo pun kemudian memberitahu Hayung jika dia telah mengetahui orang yang menikahi mantannya adalah Eugene, dan semenjak saat itu mereka berdua pun terlihat lebih akrab, karena mereka merasa memiliki nasib yang sama. 제 여친의 최간 새끼가 바로 한기준이. 그렇게 찌질한 남자한테 차였다니까. Di pagi harinya Hayung tiba-tiba mendapatkan telepon dari kakaknya, yang mengabarkan jika Kijun telah mengirimkan surat yang berisi perjanjian bagi hasil atas penjualan apartemen milik Hayung. Mendengar hal itu Hayung pun merasa emosi dan langsung melabrak Kijun di hadapan semua orang, dan bahkan Hayung mengungkapkan semua perlakuan menyebalkan Kijun selama mereka berpacaran. Namun Kijun yang tidak terima dengan hal itu, dia pun langsung membalas dengan mengungkapkan bagaimana tersiksanya Kijun saat bersama dengan Hayung. Setelah mendengar pengakuan dari Kijun dan mempertimbangkan hubungan mereka selama 10 tahun, Hayung pun akhirnya memutuskan untuk membagi hasil penjualan apartemen tersebut, dengan memberikan bagian sebesar 7% kepada Kijun karena jika diperhitungkan, Kijun hanya menyetor 5 juta dari 20 juta won cicilan apartemen mereka, karena uang muka dan yang lain-lain telah dibayarkan oleh Hayung. Mendengar hal itu Kijun pun merasa dipermalukan di depan umum, karena pada awalnya dia meminta pembagian sama rata. Sepulang bekerja Siwo mencoba menghibur Hayung dengan mengajaknya untuk pergi minum bersama. Di sana mereka saling berbagi cerita mengenai awal hubungan mereka dengan pasangan masing-masing, dan saling menjelekkan ketika mereka putus. Setelah itu Hayung dan Siwo pun pulang dalam keadaan mabuk, dan tidak sengaja melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan.
Singkat cerita, suhu dingin yang melanda kota pun kini telah berakhir, dan hal itu pun menandakan bahwa musim panas akan segera tiba. Di malam harinya Ibu Hayung terlihat stres ketika memikirkan nasib anak-anaknya yang dirasa berantakan, karena putri pertama yang bernama Teyung kini harus menjadi janda setelah diceraikan oleh suaminya, sementara Hayung malah batal menikah setelah diselingkuhi oleh Ki Jun, sehingga hal itu pun membuat keluarganya menjadi bahan gunjingan para tetangga, karena mereka selalu membandingkan kehidupan anak-anaknya dengan kehidupan Hayung dan juga Teyung. Di tempat lain, Ki Jun yang baru pulang bekerja merasa sangat emosi ketika melihat kondisi apartemennya yang sangat berantakan, padahal setiap pagi Ki Jun selalu membersihkannya, hingga tak lama kemudian Yujin pun pulang dan melihat Ki Jun yang sedang membersihkan apartemen, sehingga hal itu membuat Yujin panik dan langsung meminta maaf kepada Ki Jun. Saat itu Yujin pun beralasan jika dia tidak sempat membersihkan apartemen karena sangat sibuk bekerja, dan ketika Yujin sedang membuang sampah, dia pun tiba-tiba teringat dengan perlakuan Siwo yang tidak pernah membiarkannya memegang sampah sama sekali. Sedangkan di tempat lain, Siwo yang datang berkunjung ke apartemennya Hayung, kini dia pun melihat ada banyak sekali barang yang akan dijual oleh Hayung, sehingga hal itu pun membuat Siwo merasa kasihan dan